kita tidak bermusuhan sama siapa. Tapi kalau ada perang nuklir di satu belahan dunia, kita akan kena dampaknya. Oke, lanjut 2 kabar gacor. Kali ini yang pertama datang dari kapal frigate Merah Putih pertama Indonesia nih bos, yang katanya bakal meluncur sebentar lagi nih. Bahkan targetnya FMP-1 ini nanti bisa ikut sailing pass dalam parade kapal perang HUT TNI ke-81. Nah loh, lantas kapankah itu kapal ini serahkan ke TNI Angkatan Laut? Apakah sudah sepaket dengan rudal dan senjata-senjata lainnya? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Pak Prabowo yang baru-baru ini memperingatkan bos dampak perang nuklir yang katanya Indonesia bisa terkena dampak perang itu. Bahkan beliau juga menyinggung bahaya agent AI. Nah loh, lantas bagaimanakah itu maksud beliau? Apa pesannya? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini Direktur Utama PT PAL Indonesia, Bapak Karorin Jenot, telah mengungkapkan bahwa frigate Merah Putih unit pertama, yaitu KRI Balaputra Dewa 322, ditargetkan akan didelivery alias dikirim ke TNI Angkatan Laut pada September 2026. Nah, catat bos. Jadi targetnya September 2026 kapal ini sudah bisa berlayar. Tak main-main, pernyataan itu pun disampaikan langsung kepada media berita pertahanan mantap, yaitu Indonesia Defense Magazines, pada 24 Juni 2026 kemarin. Dan targetnya jelas, menurut pernyataan beliau, begitu resmi diserahkan kepada TNI Angkatan Laut, kapal perang kebanggaan Indonesia ini akan siap tampil dalam sailing pass HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 nanti, sehingga ia dapat berlayar dengan gagah bersama deretan KRI gacor lainnya seperti KRI Brawijaya dan Prabu Siliwangi. Mantap jos nih. Lanjut, kemudian pertanyaannya, senjata dan rudalnya gimana Min? Apakah sudah oke, ready, steady ya kan? Nah, jadi dalam berita, meskipun kapal selesai pada September, bukan berarti seluruh senjatanya langsung terpasang lengkap bos. Karena menurut PT PAL, persenjataan akan dipasang secara bertahap. Dan hal seperti ini ya sebenarnya sangat umum di dunia militer. Tahapannya biasa seperti berikut. Kapal selesai dibangun, kemudian sea trial atau uji pelayaran, setelah oke diserahkan ke TNI Angkatan Laut. Baru habis itu biasanya integrasi radar, integrasi combat management system, kemudian instalasi rudal, pengujian senjata, baru setelah itu bisa mencapai kemampuan tempur penuh alias full operational capability. Dimana saat kapal ini sudah mencapai kekuatan penuh nanti, frigate Merah Putih ini pun diproyeksikan bakal memiliki kemampuan multiperan, mulai dari peperangan anti kapal, pertahanan udara, anti kapal selam hingga operasi pengamanan laut. Jadi ya, meski saat sailing pass nanti mungkin belum membawa seluruh taring-taringnya, jangan salah. Ibarat singa yang baru keluar kandang, kukunya mungkin belum dipamerkan semua, tapi semua orang sudah tahu siapa Raja Lautan yang bakal masuk ke Laut Nusantara. Mantap jos. Nah, lanjut, kabar kedua soal perang nuklir dan Indonesia, bos. Oke, jadi baru-baru ini Pak Prabowo dalam acara penutupan Sarsehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri 2026 yang digelar di Jakarta Convention Center, GCC Senayan, Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026 hari ini, telah melontarkan sebuah peringatan yang bikin banyak orang berpikir bos. Beliau katakan, kalau ada perang nuklir di satu belahan dunia, maka kita Indonesia akan terdampak. Nah halo, bukannya Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tak berpihak ke Amerika, Rusia, China atau blok manapun. Betul, tapi justru disitulah poin pentingnya bos. Di era globalisasi, perang kini bukan lagi sekedar urusan negara yang sedang baku hantam. Dunia sudah seperti satu kapal besar. Kalau satu sisi bocor, penumpang di sisi lain tetap ikut sibuk menimba air keluar. Bayangkan aja,
Jika terjadi perang nuklir antar negara-negara besar, dampaknya bukan hanya ledakan dahsyat, bos, tapi juga jalur perdagangan internasional bisa lumpuh lebih parah dari Selat Hormuz. Kemudian harga minyak dan gas langsung melonjak drastis, pasokan pangan jelas langsung terganggu, nilai tukar mata uang bergejolak, hingga ekonomi dunia bisa masuk jurang alias resesi. Nah, Indonesia memang nggak kena ledakannya, bos, tapi dompet masyarakat kita bisa ikut meleduk. Belum lagi ancaman yang lebih mengerikan, yaitu nuklir winter. Nah, coba kalian ceki-ceki di internet. Jadi, para ilmuwan telah lama memperingatkan bahwa perang nuklir besar dapat menyelimuti atmosfer dengan debu dan asap. Ini dapat mengurangi sinar matahari, menurunkan suhu bumi, hingga mengganggu produksi pangan dunia. Jadi meski Indonesia berada ribuan kilometer dari lokasi perang, namun efek ekonomi, iklim, hingga ketahanan pangan tetap bisa menghantam Indonesia. Ini jelas sangat ngeri-ngeri tak sedap, bos. Nah, kemudian kalau ancaman perang nuklir datang dari teknologi yang diciptakan manusia, lantas bagaimana dengan teknologi baru yang justru kini sedang berkembang sangat pesat dan mulai berpikir sendiri? Pak Prabowo pun juga tiba-tiba menyinggung artificial intelligence atau AI, kemudian agent AI, dan pesan yang lebih besar di balik semuanya. Apakah itu? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi masih dalam forum yang sama di JCC Senayan, Pak Prabowo kemudian mengalihkan perhatian ke ancaman yang tidak mengeluarkan ledakan, bos, tapi perkembangannya melaju secepat rudal hypersonic. Apalagi kalau bukan artificial intelligence, bos. Menurut beliau, hampir semua negara kini berlomba mengembangkan AI agar tidak tertinggal. Namun yang menarik, Pak Prabowo mengingatkan bahwa para pelopor AI sendiri sudah berkali-kali memberikan peringatan tentang potensi resikonya jika tidak dikendalikan. Beliau menyinggung kemunculan agent AI. Dan setelah admin baca-baca, agent AI ini ternyata adalah sistem AI yang mampu bekerja secara mandiri, kemudian menyusun rencana, menganalisis data, hingga berinteraksi dengan sistem AI lainnya. Nah, Pak Prabowo bahkan menyebut informasi yang diterimanya bahwa jumlah agent AI saat ini telah mencapai jutaan dan sebagian dapat saling berkomunikasi menggunakan bahasa mesin. Waduh, ini film Skynet, perang manusia melawan robot di masa depan, kayaknya bisa benar-benar terjadi nih, bos. Dan pesan yang ingin beliau sampaikan sangat jelas, perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Keduanya bahkan memiliki benang merah yang sama. Dunia sedang berubah sangat cepat. Ancaman terhadap sebuah negara bukan lagi hanya tank, kapal perang, atau jet tempur, namun ancaman kini juga bisa datang dari krisis ekonomi global, perang teknologi, serangan cyber, disrupsi AI, hingga persaingan penguasaan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya Pak Prabowo ingin mengajak para rektor, dosen, dan akademisi untuk memperkuat sains, teknologi, serta sumber daya manusia Indonesia. Jadi ya intinya, kalau Indonesia ingin tetap berdiri tegak di tengah persaingan global, kita tak cukup hanya memiliki kekayaan alam, bos. Kita juga harus menguasai teknologi, karena di masa depan, negara yang menguasai ilmu pengetahuan bukan hanya memenangkan persaingan, tapi juga menentukan aturan mainnya. Ngeri tak sodap. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.